Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita. Kita segera memulai ibadah kita dengan ibadah doa pagi dengan menyanyikan satu pujian Psalus 153. Beriku hati untuk menyembahmu. Psalus 153. Hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu, mengasihi Engkau, di wanita yang datang mengurapimu, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu, beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Kita nyanyikan tambahan nomor 9. Jadikan aku indah, ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Dari atas kembali. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dari atas kembali. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Pujian terakhir naikkan 204, nyanyian rohani 204. Rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa, dari atas, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kor. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kor, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib. Benar Tuhan, sungguh kami merasa kekuatan-Mu di dalam firman-Mu itu yang mampu menolong kami. Firman-Mu sungguh ajaib, sanggup menyucikan, membaharui, sampai menyempurnakan kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar firman-Mu. Itu sebabnya urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kesayang dari Tuhan. Kami juga yang mendengar di sini, di rumah-rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, Tuhan tolong urapilah dengan Roh-Mu yang suci
untuk bisa mendengar, mengerti, bahkan melakukan firman. Dan firman mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, kami orang ngantuk, nasi keras hati main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka Yehezkiel pasal yang ke-6. Yehezkiel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Nanti Ferdi 4 sampai 6, Bapak Ayu 7 sampai 9, nanti Dedi 9 sampai 12, Daniel. Nubuat melawan gunung-gunung Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada ular-ular sungai, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah sungai, lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu dan akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi. Supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu dilulukan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berrebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa, kemana mereka dibawa, di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan hentakanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan reba mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berrebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mesbah-mesbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita lihat bagaimana nubuat melawan gunung Israel,
melawan gunung-gunung, ya. Ini kita lihat ya, melawan gunung-gunung Israel. Di sini kita lihat murka Tuhan yang hebat menimpa bangsa Israel. Jadi murka Tuhan yang hebat menimpa bangsa Israel. Ayat 12, yang jauh akan mati karena sampar. Perhatikan, yang jauh mati karena sampar. Yang dekat akan rebah karena pedang. Dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Jadi yang jauh, yang dekat, yang terluput semua habis. Ya, baik oleh sampar, oleh pedang, oleh kelaparan. Ini berarti murka ini ya, murka Tuhan. Demikianlah bahwanya aku akan melampiaskan amarahku, itu jelas. Amarah Tuhan, amarahku kepada mereka. Amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah ini jelas. Ini murka Tuhan yang hebat menimpa bangsa Israel. Karena apa? Nah, kenapa kok sampai Tuhan murka sehebat ini? Yang jauh ya mati karena sampar, yang dekat karena pedang, yang terluput kena kelaparan. Mengapa? Karena begitu aja bagi dua ya. Karena bangsa Israel telah berubah setia. Karena bangsa Israel telah berubah setia. Berubah setia dengan mereka menyembah berhala. Nah itu yang pertama. Karena bangsa Israel saat itu berubah setia menyembah berhala. Coba ya. Ayat 2 itu, hai anak-anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuat melawan mereka. Hai gunung-gunung, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, gunung-gunung, bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Ini jadi tempat penyembahan berhala. Seharusnya gunung itu kan gunung penyembahan ya, gunung penyembahan. Tapi di sini menjadi tempat berhala-berhala. Jadi di gunung-gunung bukit mereka justru tempat menyembah berhala. Ini berubah setia, yaitu dengan menyembah berhala. Yang kedua, kenapa? Kenapa Tuhan murka menimpa Israel? Satu, karena Israel berubah. Yang kedua, karena Israel, bangsa Israel tidak taat lagi. Tidak taat dengar-dengaran lagi pada firman pengajaran yang benar. Di dalam Keluaran 20 jelas tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Mau di langit, di bumi, di bawah bumi tidak boleh. Itu hukum Tuhan ya, firman Tuhan. Tidak boleh, tapi mereka justru menyembah berhala, berarti tidak taat. Tidak taat dengar-dengaran lagi pada firman pengajaran yang benar. Ini sama dengan melawan Tuhan namanya. Sama dengan melawan Tuhan. Ya, melawan Tuhan mereka. Tidak taat lagi pada firman, mereka melawan Tuhan. Ya, tadi ya jadi yang jauh mati karena sampar, yang dekat karena rebah karena pedang, yang terluput mati karena kelaparan. Ya, jadi di sini kalau Tuhan sudah murka, boleh. Kalau dari ayat yang ke-12 tadi, arti dari ayat 12 begitu aja ya. Tadi kan ditulis yang jauh mati karena sampar, yang dekat rebah karena pedang, yang terluput mati karena kelaparan. Kalau diartikan ini ayat 12 ini, kalau Tuhan sudah murka, boleh, kalau Tuhan sudah murka maka tidak akan ada yang dapat lari. Tahu, tidak ada yang dapat lari. Yang jauh kena sampar, yang dekat kena pedang, yang terluput kena kelaparan. Jadi tidak ada yang bisa lari. Makanya jangan macam-macam ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan kita berubah setia, jangan tidak taat. Kalau Tuhan sudah murka, maka tidak ada yang dapat luput, yang lari atau yang luput dari hukuman, boleh? Atau tidak ada yang bisa mengelak dari hukuman atau dari murka yang akan datang. Matius 3 ayat 7 itu. Jangan kau mengira Abraham bapamu. Ya, kalau kamu menolak menerima Yesus, tidak menerima Yesus, jangan kamu kira bisa lari dari murka yang akan datang. Itu jelas. Ya, jelas di sini. Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Tidak bisa.
Nah, ini jelas sekali. Ya, semoga. Jadi dulu bangsa Israel menyembah berhala dan tidak taat sehingga Tuhan murka. Sekarang artinya ini apa sekarang? Dulu Israel menyembah berhala ya dan tidak taat. Sekarang ini apa ini bagi kita di akhir zaman? Ini kehidupan yang anak Tuhan yang ya berubah setia kepada Tuhan sama dengan tidak setia lagi dalam ibadah pelayanan. Arti pertama, dulu Israel menyembah berhala tidak taat. Sekarang bagi gereja Tuhan, ini artinya gereja Tuhan yang tidak setia lagi dalam ibadah pelayanan karena perkara-perkara dunia. Karena dunia ini membuat kita tidak setia. Perkara-perkara dunia, bisa kesibukan dunia bisa membuat kita tidak setia. Bisa juga keindahan dunia, bisa juga pengaruh dunia, bisa masalah di dunia, bisa. Ini bisa membuat kita tidak setia. Ya, jadi ini sekarang. Dulu Israel berubah setia. Sekarang orang tidak setia lagi dalam ibadah karena perkara-perkara dunia, sehingga lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Ingat dalam 1 Yohanes 2:15, siapa yang mengasihi dunia maka ia tidak memiliki kasih Allah. Kasih Allah tidak ada di dalam dirinya. Jangan kau mengasihi dunia apa yang dalamnya. Jika orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2:15 ini. Kalau mengasihi dunia tidak ada kasih Tuhan. Ya, tidak bisa setia. Yang kedua, arti kedua. Ya, dulu Israel menyembah berhala dan tidak taat. Sekarang arti yang kedua bagi kita itu gereja Tuhan yang keras hati. Keras hati itu artinya. Dulu berubah setia mereka dan tidak taat. Sekarang ini kekerasan hati ini. Keras hati sama dengan tidak mau bertobat, tetap mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Ini sekarang artinya keras hati, tidak mau bertobat, tetap mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Ini sekarang, ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga ini itulah segala sesuatu yang membuat kita sehingga kita tidak bisa lagi mengasihi Tuhan. Itu juga jadi berhala. Arti yang ketiga sekarang, berhala modern. Dulu berhala betulan. Ya di bukit-bukit, lembah, gunung mereka menyembah. Nah sekarang segala sesuatu yang membuat kita sehingga tidak lagi mengasihi Tuhan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya nanti kena murka dari Tuhan. Kena murka. Dulu Israel kena murka. Nanti gereja Tuhan juga sama kena murka juga. Solusinya, jalan keluarnya, solusinya. Kita harus disucikan dari penyembahan berhala. Sehingga kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kita harus disucikan dari penyembahan berhala. Tadi jelas ya. Dia ayat yang ke-6. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi. Ini hukuman Tuhan. Supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan. Nah, ini jelas mereka menyembah berhala. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Pedupaan itu penyembahan. Tapi penyembahan pada berhala, pada setan. Sekarang kita harus disucikan supaya kita dari penyembahan berhala sehingga kita hanya menyembah Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan, menaikkan dupa harum di hadapan Tuhan, berdoa menyembah. Ya, gunung di sini bicara tentang penyembahan. Ini boleh gunung penyembahan berhala dihancurkan sehingga kita berada di gunung penyembahan kepada Tuhan. Gunung penyembahan berhala dihancurkan. Nubuat melawan gunung-gunung Israel dari perikopnya itu. Jadi ayo pagi ini gunung penyembahan berhala itu dihancurkan termasuk kesombongan itu. Gunung yang negatif itu gambaran kesombongan juga. Ayo gunung penyembahan berhala termasuk kesombongan dihancurkan sehingga kita berada di gunung penyembahan dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, gunung penyembahan harus dihancurkan dengan kesombongannya itu sehingga kita berada di gunung penyembahan dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, ayo merendahkan diri, mengaku
Merendahkan diri itu artinya mengakui segala dosa-dosa kita. Ya, itu arti merendahkan diri. Mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala kelemahan kita, kekurangan kita. Itu rendah hati. Ya, satu lagi, rendah hati juga mengakui bahwa kita manusia debu tanah liat. Itu rendah hati. Ayo merendahkan diri di kaki Tuhan. Di gunung penyembahan di kaki Tuhan. Mengaku dosa, mengakui kelemahan kekurangan kita. Mengaku satu lagi mengakui kita manusia debu tanah liat, ya, sehingga kehidupan kita ya ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan, ya. Sehingga kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau sudah ada di tangan Tuhan, kita ada di gunung, kita mengaku tanah liat, ada di dalam tangan Tuhan, maka tangan Tuhan, satu tangan Tuhan itu ya, atau kegunaan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang pertama akan mencurahkan hujan berkat atas kehidupan kita. Ulangan 11:11 itu, Israel, negeri yang dijanjikan, bergunung berlembah, mendapat hujan yang turun dari langit. Ya, mendapat hujan yang turun dari langit. Ya, terima kasih. Nah, ini negeri perjanjian. Ayo kita, tangan Tuhan diulurkan, mencurahkan, tangan Tuhan mencurahkan hujan berkat dari sorga. Sehingga kita terpelihara, tidak pernah kekurangan. Ayo banyak naik gunung, curahan hujan melimpah. Yang kedua juga, ayo di gunung, tangan Tuhan diulurkan untuk mengubahkan. Ingat di dalam Matius 17, di atas gunung dalam penyembahan ada keubahan. Yesus berubah rupa, wajahnya, mukanya berubah rupa itu. Ada keubahan. Jadi tangan Tuhan juga mengubahkan kita dalam penyembahan di atas gunung. Ya, ada keubahan. Wajahnya berubah rupa. Wajah itu hati. Wah, berubah rupa. Yesus berubah rupa mata. Wajahnya bercahaya. Ada keubahan. Ya, keubahan, terutama keubahan hati. Dan pakaian atau perilaku itu. Pakaian itu sholat, tingkah laku, perilaku kita. Ayo dalam penyembahan, hati kita diubah, wajah itu. Dan perilaku kita, tabiat kita diubah. Pakaian itu perilaku, tabiat sama ya, diubah. Terakhir ya, tangan kasih kemurahan Tuhan diulurkan juga untuk menuntun kita. Mulai di dunia ini sampai menuju Yerusalem, kota yang ada di atas gunung. Dalam Wahyu 21:11 itu, Yerusalem 10:11 ya, kota di atas gunung. Sampai ke tangan Tuhan menuntun kita mulai di dunia ini sampai menuju Yerusalem baru, kota yang ada di atas gunung. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, itu kota kudus itu Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Mari biarlah kita ada di gunung penyembahan, merendahkan diri, ya, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kekurangan kelemahan kita, mengaku kita tanah liat. Maka ayo, maka sungguh-sungguh kita ada dalam tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, sampai dia mencurahkan hujan berkatnya atas kehidupan kita. Ya, hujan berkat, baik juga keubahan hidup sampai menuntun kita ke Yerusalem, kota di atas gunung bersama Tuhan selama-lamanya. Suci dan kuduskan hati ini. 143. Ya, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Biarlah Tuhan menyucikan hati kita. Layak menghadap hadirat-Mu, tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu
tinggikan namamu. Tinggikan namamu, ya Tuhan, mulialah namamu. Namamu ya Tuhan, tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, dari atas. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, ya Tuhan, mulialah. Ayo kita hanya menyembah Dia. Namamu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau. Tidak ada berhala lagi, hanya Tuhan saja. Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain. Tidak ada yang lain lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, ya Tuhan, mulialah. Mulialah namamu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Dengan ukor saja. Haleluya. Ayo, tidak ada lagi berhala. Jangan tidak setia lagi, jangan tidak taat, jangan keras hati. Tapi kita mau setia, mau taat, melembut, merendah, naik ke gunung Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita, kekurangan kita. Sampai mengaku kita hanya manusia debu tanah liat. Sampai Tuhan mengulurkan tangan belas kasih. Sekali lagi kor denganku. Haleluya. Tidak ada yang lain lagi. Kita hanya meninggikan Dia. Tidak ada berhala, tidak ada kekerasan hati. Haleluya. Kita menyembah musik. Haleluya. Kami hanya meninggikan namamu Tuhan. Hanya memuliakan namamu. Tidak ada lagi berhala. Tidak ada lagi ketidaksetiaan. Tidak ada lagi ketidaktaatan Tuhan. Tapi yang ada Kami mau setia, mau taat, mau merendah, melembut. Untuk bisa naik ke gunung Tuhan. Menyembah kepada Engkau. Merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Bapa kasih Engkau Lord. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Gembalakan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau tinggikan namamu, ya Tuhan. Bangkit berdiri semua. Mulialah namamu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasamu, tiada lain seperti Engkau. Tiada lain. Haleluya. Haleluya. Besar kuasamu. Ayo angkat dua tangan. Tinggikan. Ayo sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam penyembahan, ayo sungguh-sungguh. Sikap kita juga sungguh-sungguh. Seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasamu. Haleluya. Ampuni kami. Kalau kami kurang sungguh-sungguh, terutama dalam menyembah Engkau. Haleluya. Kita menyembah Dia. Haleluya. Musik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami masih kurang sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami menyembah yang lain Tuhan. Mengikuti daging kami Tuhan. Biar kami hanya menyembah kepada Tuhan. Sampai masuk Yerusalem, kota di atas gunung. Bersama Tuhan selama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu bagi gembalakanlah kami semua. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua semua. Tuhan gembalakan, beri kesempatan setia, sungguh-sungguh mendengar, mengerti, melakukan firman. Bukakan firman dalam tiap-tiap ibadah kami, supaya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk, Tuhan tolong. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, keluarga Pak Gani, Pak Cornelis, Bu Lepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michel, Tante Sonia, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Baka, keluarganya Ino, Eka, Fidel, Kana, keluarga Bapak Anita, Pak Ayu, Pak Iskia, Pak Roy, Pak Vena, Pak Yosep Kambuaya, Ibu Udam, baik keluarga Ibu Hai juga tolong semua keluarga Bapak Uya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, juga Jenau, Mama Nona, Bapak Dondo, Bapak Rewela, juga Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tau, Bapak Anton Karet, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam, Hendrik, Robi juga, Juita, Mama Yoel juga tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mohon anugerah, mohon kemurahan-Mu. Juga Daniel, Dedi, Gabriel, Norman, Ferdi juga Tuhan tolong semua. Angel, Abi, Hulda juga, Santi, Yola, Christine Mansawan juga, Sipora, juga Tika, Ayu semua. Tuhan tolong gembalakan yang sakit. Dwi juga Jama, Opo Magani, Opa Baka juga, Bapak Ibu Sagrim, Eca juga tolong semua. Terima kasih Tuhan. Tante Alek juga, Mama Elia, Pak Yoku juga Tuhan tolong semua. Tante Tarwis, Mama Yoel, Bapak Mama di kampung di Hondula, Pak Gimo, Pak Robi, mamanya juga Pak Robi tolong semua. Bapak Ibu Uyai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis,
juga Tuhan, tolong Bapak Ibu Ferdi, Bapak Arya mamanya Sela, Gideon Mansawan, tolong mohon anugerah kemurahan Tuhan. Semua Tuhan jamah, Gabriel kaki kanannya pulihkan Tuhan. Terima kasih opanya Putri juga Tuhan jamah. Semua yang sakit Tuhan tolong jamah. Ampunilah segala dosa-dosa. Sakit penyakit kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilurmu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Usaha pekerjaan sidang jemaat sebagai apapun berkatilah dengan berkat-berkat yang kuberi mendorong kami semakin setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong tidak ada yang salah menggunakan berkat Tuhan. Baik juga penjualan rumah Opa Baka Eka, kirim pembeli sesuai kehendak Tuhan. Yang pembangunan rumah Pak Yosep, kos-kosan Pak Deki, Bu Desi, Aula Stikes juga. Tuhan tolong semua penyelesaian rumah Robi. Tolong semua bisa selesai dengan baik. Tuhan dimuliakan. Yang sekolah berhikmat dari Tuhan, mohon anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih. TK, SD, SMP, SMA, kuliah yang S1 juga. Tolong Migumi menyusun skripsi. Misel juga sedang KKN. Tolong juga berdoa yang S2 juga. Tolong Mbak Tina, Ibu Ferdi juga tolong semua. Christine Mansawan, Yudit juga Tuhan tolong mohon anugerah kemurahan-Mu. Ujiannya juga tolong tanggal 28 Tuhan campur tangan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang perjodohan kaum muda beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Satu dalam penggembalaan benar, pengajaran benar sampai satu tubuh yang sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman. Yang mengandung Ibu Joyce, Ibu Anu juga Tuhan tolong kesehatan bagi bayi ibunya lahir dengan baik, Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Persekutuan tubuh Kristus di Palu juga tolong 9.30 Tuhan Agustus bulan ini. Tolong semua Tuhan nyatakan kasih, bukakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk gedung gereja. Jika Tuhan berkehendak membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkan sesuai kehendak Tuhan yang benar-benar dari Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, gembalakan kami, beri kesetiaan bagi kami semua. Bangkit berdiri, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi kami, tutup bungkus dengan darah Tuhan. Segala mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami. Ayo angkat dua tangan. Haleluya, haleluya. Mungkin dalam berdoa sikap kita belum sesuai, ayo minta ampun. Ampuni kami Tuhan, kurang menghargai dalam penyembahan, dalam berdoa ampuni kami. Untuk kami lebih baik lagi ke depan, lebih sungguh-sungguh lagi menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, mohon anugerah, mohon kemurahan Tuhan. Turunkan tangan. Biarlah berkat, cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.